Saudara terdakwa Gus Nur hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Yang bisa kita lanjutkan, G. Jadi kita hari ini agendanya melanjutkan pemeriksaan saudara sebagai terdakwa yang kemarin sempat tertunda. Untuk kemarin Majelis Hakim sudah bertanya, giliran berikutnya kami berikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara terdakwa ya. Dalam persidangan minggu kemarin saudara mengatakan tidak pernah mondok di pesantren ya. Iya betul. Saudara mengatakan juga tidak hafal Al-Quran ya. Iya. Pada akhirnya mengajak Bambang Tri bermubahalah yang menurut ahli agama yang telah kami hadirkan itu dalam mubahalah itu ada ketentuannya, ada syarat maupun kayak rukunnya itu. Yang salah satunya dijelaskan tidak boleh sepihak. Jadi ada yang menuduh, ada yang dituduh dan ada hakim kalau tidak salah dalam persidangan dulu. Itu tanggapan saudara gimana terhadap ini proses mubahalah yang saudara lakukan itu? Baik. Majelis Hakim mohon menjawab. Ya. Tidak pernah mondok bukan berarti tidak bisa ngaji ya. Saya bisa ngaji, saya pendakwah, saya ustadz, ya, dan saya punya banyak jamaah. Jadi tidak pernah mondok bukan berarti tidak pernah ngaji. Dan bukan berarti tidak paham mubahalah. Saya paham mubahalah, saya paham hukum dan rukunnya. Dan di dalam agama Islam itu ada yang namanya ijtihad. Jadi kalau di dalam konteks tafsirnya Al-Imran 61 itu tidak terjadi mubalahnya karena yang satu mengundurkan diri. Itu konsepnya begitu. Nah, tapi dalam agama Islam orang boleh berijtihad. Berijtihad itu merenung ya, improvisasi kalau bahasa Indonesianya. Yang penting tidak terlalu jauh keluar dari konteks. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya paham mubahalah intinya. Oh, saudara paham ya? Ya. Meskipun menurut ahli yang kami hadirkan itu tidak sesuai ketentuan ya. Nah, sekarang gini, saya lengkapkan. Ya. Menurut saya, kalau bicara soal KUHP atau KUHAP ya, bicara soal hukum itu kan semua ada wilayahnya. Kalau hukum positif, hukum pidana, hukum KUHAP itu polisi. Kalau hukum agama, MUI, kan gitu kan? Di Indonesia ini kan kita harus merujuk MUI. Nah, waktu itu penyidik bilang ke saya, Gus Nur saya tahan. Karena saya sudah menggelar perkara dengan MUI. Nah, sejak itu saya perintahkan kuasa hukum untuk cari MUI-nya yang mana, siapa orangnya. Dan sampai detik ini tidak ada statement dari MUI. Bahkan tidak ada konferensi pers dari MUI bahwa yang saya lakukan itu melanggar atau sesat gitu. Seandainya ada statement dari MUI, Gus Nur salah, nah, maka saya akan tunduk dengan aturan itu. Kurang lebih begitu. Ya, berikutnya ya. Okay. Ahli agama yang kami hadirkan itu juga terkait mubahalah itu menyatakan bahwa yang saudara lakukan pada waktu itu, karena pada waktu itu memang saudara melakukannya dengan Pak Bambang pada waktu itu pernyataan saya masih kutip kayak gitu, bahwa itu sama saja kalau tidak salah itu yang catatan saya ini menuduh dengan sumpah. Terhadap statement ini apa tanggapan saudara? Coba saudara jaksa diamati mubahalah itu ada nggak yang dituduh di situ? Mubahalah itu pure 100% saya membimbing orang. Karena orang ya kalau mau kata-kata menuduh berarti saudara Bambang Tri bukan saya. Bambang Tri menuduh orang, saya klarifikasi, saya tes kejujurannya. Jadi mubahalah yang saya lakukan bukan bermaksud untuk menuduh seseorang, tapi untuk membuktikan apakah saudara Bambang Tri ini jujur atau bohong. Begitu saudara. Oke, kami lanjutkan ya. Ada pernyataan saudara dalam konteks dalam perkara ini bahwasanya kalau tidak percaya
atau meyakini apa yang telah diomongkan oleh Bambang Tri, Iya. maka tidak percaya dengan Al-Quran. Iya. Apa maksud itu? Maksudnya? Baik. Jaksa penuntut umum, seandainya ya saya itu benci sekali dengan Anda, seandainya ya, saya tuh benci dengan Anda, saya marah dengan Anda, tapi pada suatu ketika tiba-tiba Anda ini bermubahalah, tiba-tiba ada Al-Quran di atas kepalanya Anda, maka akan saya buang kebencian saya hari itu juga, dan saya akan percaya dengan apapun yang Anda ucapkan. Jadi itu ijtihad saya dan itu iman saya. Kemarin di sidang yang kemarin saya sampaikan, pelacur sekalipun, seandainya dia dituduh, terus dia berani bermubahalah, maka saya harus mempercayainya. Kalau saya tidak mempercayai si pelacur itu, otomatis Al-Qur'annya akan kesangkut. Berarti saya juga nggak percaya dong sama Al-Qur'annya berarti. Itu prinsip saya. Iya. Saudara Jaksa. Saya tanyakan kembali. Oke. Saudara kan baru mengenal Bambang Tri itu tidak sudah tahunan, kan baru, Iya. ya kan? Terus kemudian ketika saudara itu memposisikan saudara Bambang Tri yang ini baru saudara kenal. Ya, teman pun bukan, Baik. sahabat juga bukan. Baik. Terus kemudian saudara mengatakan kalau tidak percaya dengan Bambang Tri, kok tidak percaya dengan Al-Quran itu, kalau misalnya kita melihat itu referensi apa yang saudara kemukakan ini? Berdasarkan apa? Maksudnya kok bisa meyakini saudara Bambang Tri ini Baik. selevel misalnya kita samakan, mohon maaf, dengan Al-Quran kebenarannya gitu loh. Baik. Jangan, saya kenal Bambang itu di rumah 3 hari. Jangankan 3 hari, 3 menit. Kalau dia sudah berani bersumpah di atas Al-Quran, saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Dan ini memang tidak diajarkan di universitas ya, kurikulum ini. Kadang-kadang kita itu melihat orang itu juga nggak butuh lama sebenarnya. Hitungan detik pun kita langsung bisa menilai ini orang ini jujur apa bohong. Nah, jadi kalau misalkan sampai detik ini saudara jaksa tidak mempercayai Bambang Tri, ya nggak apa-apa, itu wilayah suasana batinnya Anda. Saya walaupun tidak percaya, tapi saya tidak punya pilihan karena dia sudah berani mengambil resiko itu. Kurang lebih begitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin disambung sama teman-teman ya. Baik. Ini saudara kan sudah menghubungi, mengajak, mengundang Bambang Tri untuk bermubahalah. Saudara juga sudah mengeluarkan materi yang tidak sedikit Baik. untuk mengundang itu. Terus kemudian tujuan mubahalahnya itu sendiri, kalau saya mengutip kemarin, saudara karena sudah merasa yakin dengan Bambang Tri itu terkait tuduhan ya, palsunya ijazah sekolah milik Pak Jokowi. Baik. Yang ingin saya tanyakan itu, motivasi Anda itu apa sebenarnya dalam hal mengundang Bambang Tri ini? Real aja, maksudnya motivasi Anda apa? Saya waktu itu tidak punya motivasi, spontan ya. Karena ini isu yang menarik ini kan. Ini isu menarik ini. Jadi spontan, apa benar ijazahnya Presiden Republik Indonesia ini palsu? Jadi spontan karena ini isu yang menarik dan saya YouTuber yang punya insting jurnalis. Kalau ada berita-berita seperti ini ya wajar lah saya langsung nyambar itu berita itu. Saya cari itu. Iya, ketika saudara sebelum melakukan podcast itu, sebelumnya apa untuk sekedar memastikan kayak gitu, apakah sempat ngomong-ngomong atau berbicara, ngobrol dulu lah intermezzo dengan saudara Bambang Tri ini, keyakinannya seberapa istilahnya terkait dengan kepalsuan ijazah ini? Apakah saudara sempat berbincang-bincang sebelumnya? Kalau misalnya saudara misalnya melihat, karena saudara juga YouTuber juga, sekarang misalnya saling bertanya dengan Pak Bambang kan sudah tahu bisa ini sebenarnya benar apa enggak, istilahnya bisa diverifikasi enggak datanya segala macam yang akan diomongkan di podcast nanti gitu loh. Baik, kemarin sudah sempat saya bahas kayaknya bahwa podcast itu 100% murni, mengalir. Tidak ada settingan, nanti aku bertanya begini, kamu jawab begini, itu tidak ada. Saya bertanya mengalir tanpa konsep, dia menjawab juga mengalir tanpa konsep. Kurang lebih seperti itu. Oke, dilanjutkan. Terima kasih. Mau melanjutkan dari rekan saya. Baik. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya,
Kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. di SD Ketanen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau SD-nya negeri, bisa tidak pada waktu itu? Misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak ngikuti. Tidak berjawab ya. Ini kan podcastnya yang menarik waktu itu Bambang Tri kemudian diajak oleh saudara terdakwa di dalam channel saudara, kaitannya kan dengan ijazah Jokowi palsu. Sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri, palsunya di mana toh? Baik. Pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa? Baik, Ibu Jaksa, pertanyaan saya soal ijazah palsu kepada Bambang Tri di podcast itu yang durasinya 1 jam itu, saya yakin sudah tuntas, tas ya. Dan beliau jawabnya, Bambang Tri jawabnya nomornya palsu ya. Jadi yang dicuri menurut Pak Jaksa itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri itu sebenarnya bukan ijazah fisiknya, tapi nomornya ya. Kemudian dari abjad ejahannya, kemudian dari apa lagi tadi, nomor induk dan macam-macamnya itu. Sempat ditunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan buku yang Bambang Tri bawa itu. Oh, tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data A, B, C sampai Z tentang kepalsuannya. Karena kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi, nomor ijazahnya berapa? Dan ketika kita tanya legalisir yang ijazah legalisir Jokowi, nomornya berbeda. Sempat ini enggak? Bu Jaksa, coba Bu Jaksa nanti tonton lagi podcastnya, itu sudah komplit. Jadi kalau Ibu Jaksa menanyakan wilayah ijazah ini saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bambang Tri. Bambang Tri ya. Ya, saya itu hanya intinya seorang. Berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Saya cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak. Tidak ya, hanya jadi ceritanya Bambang Tri. Kemudian saya juga ini, ijazah SD palsu. Berarti ijazah SD itu usia anak SD itu kan lulus kan sekitar 12 tahun ya. Kira-kira kita membayangkan di anak SD ini memalsu ijazah. Apalagi ini Jokowi. Kita fokus ke ijazah Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa memalsukan ijazah? Saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu, tapi waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan ijazah ini SMA minimal kan sederajat. Mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu Ibu Jaksa ya. Jadi bukan waktu SD menurut persepsi saudara. Betul. Nah tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya dari dulu. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya
Di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Anak kandung menghamili ibu kandung aja ada, apalagi cuma urusan pemalsuan ijazah. Dan itu kan sudah ada contohnya. Misalkan wali kota siapa JR Saringi atau mana itu ya. Dia waktu wali kota lulus 2 periode, begitu nyalon gubernur baru ketahuan kalau ijazahnya palsu kan. Ada ini juga karena Komar. kan ijazahnya yang palsu nggak hanya SMA, dari berurutan loh, dari SD, SMP, SMA. Berarti Bu anak Jaksa, SD. silahkan pertanyaan itu nanti arahkan ke Bambang Tri semua. Dia Jadi akan menjawab. tidak nanti. ditunjukkan ya, waktu juga Tidak. nggak diceritakan ya. Tidak. Apakah saudara juga tidak diceritakan? Misalnya ada fakta, oh ternyata Jokowi itu tidak pernah lulus dari SD. Itu semua sudah diceritakan di dalam podcast sama Bambang Tri. Tuntas. Kalau saya baca kan cuma oh ijazahnya palsu, tapi apakah di luar podcast pernah tidak disampaikan kalau oh ternyata Jokowi itu tidak pernah SD, tidak pernah bersekolah di SD, tidak pernah bersekolah di SMP, tidak pernah mengenyam pendidikan SMA. Pernah tidak fakta itu disampaikan? Bambang Tri pernah ngomong sama saya gini. Jadi gini Bu Jaksa ya. Orang yang apa itu istilahnya, gimana bahasa saya ya, yang dipermasalahkan bukan tidak pernah sekolah gitu loh. Yang dipermasalahkan Bambang Tri itu Pak Jokowi pernah sekolah ya, ini yang dipermasalahkan ijazahnya. Sama dengan saya pakai analoginya kuasa hukum kemarin. Kalau saya ditanya polisi di tengah jalan, Mas mana SIM-mu, maka saya tunjukkan SIM aslinya, selesai masalah. Tapi kan saya berbelit-belit, saya datangkan teman-teman saya waktu ngurus SIM bareng-bareng, kan nggak menyelesaikan masalah. Kalau menurut analogi saya, sidang ini begitu ceritanya. Nah, saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak, Bambang Tri? Ya Tunjukkan tidak? Enggak, dia Tidak, hanya bawa ya? buku itu ya, bawa Intinya buku kan yang dia tidak, tulis itu. Saudara terdakwa tidak pernah melihat kepalsuannya yang fisiknya ya. Yang diceritakan Bambang Tri itu bukan kepalsuan fisiknya ya, tapi apa tadi itu, abjadnya, Ya kan, berarti warnanya. ijazahnya kan. Betul. Iya kan? Lebih baik Bu Jaksa tanya soal ini aja ke saya, soal mubalahnya atau soal niat saya atau soal motivasi Oke. saya, baru saya bisa jawab gitu Nah ya. sekarang kalau soal mubahalah, kemarin saudara menerangkan itu intinya kan sumpah minta laknat kepada Allah. Iya. Nah padahal ini saya yang ya agak orang awam, tidak mendalami seperti saudara soal yang ulama. Allah itu kan maha pengampun, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Bagaimana kalau setiap saat di perkara-perkara yang ibaratnya bukan masalah akidah, masalah simpel-simpel, harus Allah diminta untuk melaknat? Bagaimana pendapat saudara terdakwa? Seandainya Bambang Tri itu bohong, maka dia akan dilaknat sesuai dengan mintanya. Tapi seandainya Bambang Tri bertaubat minta ampun, Allah maha pengampun. Sebesar apapun dosa di dunia ini, bunuh 1000 orang aja masih diampuni sama Allah ya. Kecuali satu dosa yang tidak bisa diampuni, itu meninggalkan sholat. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah maha pengampun. Iya. Karena kesannya kalau mubahalah minta laknat, seolah-olah Allah itu maha melaknat. Padahal Allah itu tidak maha melaknat. Allah maha melaknat. Allah maha segala-galanya. Sebentar, Tolong sebentar. pengunjung tenang Allah dulu, itu tenang. maha suka-suka dia. Pengunjung tenang dulu, pengunjung tenang ya. Oke. Jadi kalau ibu baca Asmaul, sebentar. Kalau ibu jaksa baca Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu komplit. Maha kasih sayang, maha roman, maha suka-suka gue ya. Dan Allah maha murka ya. Allah maha melaknat juga, suka-suka Allah. Tapi kan Allah juga maha pengampun, intinya begitu. Yang sering ditampilkan di dalam podcast itu kan seolah-olah ini kok Allah itu maha suka kita minta Allah melaknat, kenapa tidak Allah maha pengampun, ini yang ditonjolkan. Kan yang dilaknat Bambang Tri, bukan gitu siapa-siapa ya. Nggak melaknat orang, melaknat Bambang Tri. Kemudian untuk melanjutkan tadi ada rekan saya menanyakan soal mubahalah. Adakah dalil atau mungkin ini pernah selain saudara yang
pakai konsep mubahalah yang seperti di podcast? Adakah yang lain, ulama yang lain yang pakai konsep mubahalah seperti saudara? Setahu saya belum ada, tapi ada sumpah pocong. Makanya mubahalah ini beda daerah, beda kultur, beda kearifan lokal, orang juga punya ijtihad. Pada prinsipnya sama, mubahalah ada Al-Quran tapi pakai sumpah pocong. Di masjid ya, di Madura sering terjadi, di Banyuwangi sering terjadi, dituduh punya ilmu santet. Karena nggak terima terjadilah mubahalah. Di Indonesia ini sudah banyak yang bermubahalah, Ibu Jaksa. Jadi yang dengan ada istilah pocong, kalau saudara mengistilahkan mubahalah ya, yang konsepnya seperti itu ya. Betul. Baik, saya lanjutkan ya, Pak Suginur. Yeah. Pada saat awalnya saudara mengundang Bambang Tri untuk hadir di podcast saudara, tadi saudara bilang tidak ada motivasi apa-apa gitu. Tapi sebenarnya apa yang saudara harapkan tadi dengan kata-kata ini menarik karena menyangkut ijazah palsu Presiden Republik Indonesia. Awalnya yang saudara bayangkan kalau saudara menayangkan podcast itu akan seperti apa? Tadi sudah saya jawab, pada awalnya spontan ya, nggak ada motivasi apa-apa, ya hanya tertarik aja sebagai YouTuber, tertarik dengan tantangan, tertarik dengan sesuatu yang viral, ya, dan apalagi ini menyangkut ijazah orang nomor 1 di Indonesia, yang menurut saya ya, saya itu sebenarnya nggak kenal dengan Pak Jokowi secara pribadi ya, jadi nggak mungkin saya ngeritik, dendam, marah sama Pak Jokowi, nggak mungkin. Tapi sebagai presiden, sebagai pemimpin itu kan juga wajib hukumnya untuk dikritik. Hukumnya wajib itu, bukan sunnah. Karena presiden itu dari satu titik pindah ke titik koordinat yang lain itu dibiayai oleh rakyat gitu kan. Jadi hanya spontan-spontan begitu aja muncul di pikiran saya. Ini menarik ini. Sama dengan Metro TV, TV One, semua media mainstream itu kalau punya apa itu, ada nemu berita seperti ini ya pasti kencang ya ngejar rating dan lain sebagainya. Ya mungkin media mainstream sampai detik ini nggak ada yang berani ngundang Bambang Tri ya, mungkin karena satu kubu atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Iya, artinya saudara memang berharap pasti ini nanti memprediksi lah setidak-tidaknya bahwa ini nanti akan viral begitu. Iya. Ya. Dan kalau viral pasti bagi saudara akan mendatangkan suatu keuntungan. Tapi pada kenyataannya apakah ini menguntungkan atau merugikan bagi saudara pada akhirnya? Baik, saya paham kemana arah pertanyaan itu ya. Saya jelaskan dulu. Dalam podcast, dalam ibadah, dalam hidup, keuntungan tidak segala-galanya bagi saya. Saya punya penghasilan sampai 40 juta sebulan di YouTube, bahkan 15 juta sebulan di YouTube, tidak pernah masuk ke dapur rumah tangga saya. Ya, lebih banyak saya hambur ke orang, ke rakyat, pakai bangun rumahnya fakir-fakir miskin itu. Jadi saya paham, saya siap lapar, yang penting orang lain kenyang. Itu prinsip hidup saya. Jadi saya bikin podcast, bikin apapun, bukan keuntungan motivasi saya. Ya. Kurang lebih begitu. Tapi YouTube channel saudara yang Suginur Official 13 kan sekarang di breakdown. Padahal dulu pakai akun yang itu. Ya. Ya kan? Nah, maksud saya dengan adanya sekarang YouTube channel saudara itu yang official itu sekarang sudah tidak lagi bisa tayang, itu merugikan nggak bagi saudara? Biasa saja. Dunia ini datang pergi silih berganti. Ya, patah satu tumbuh 1000 itu udah biasa. Kehilangan uang, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga biasa. Udah nggak ada masalah, apalagi cuman akun ya. Bikin lagi nanti bisa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi waktu itu pada saat saudara mengundang dan menayangkan podcast ini, saudara sempat berpikir nggak ini bakalan ada risiko yang akan saudara terima? Bukan sempat berpikir, tapi memang pasti akan terjadi. Kan udah pernah saya alami nih. Akun saya yang pertama dulu kan juga diambil sama penyidik gitu kan, sudah diambil juga. Jadi bagi saya itu biasa intinya ya, nggak penting mau hilang akun bikin lagi, nggak penting. Yang penting wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk hidup di dunia ini kecuali untuk ibadah. Maka setiap apapun yang tersadap retina mata saya, terdeteksi gendang telinga saya, terdeteksi kolbu saya, semua saya niatkan ibadah. Jadi saya nggak akan sakit hati karena rugi akun diambil, kehilangan uang, dan saya nggak akan membumbung bahagia karena kedatangan uang. Enggak, saya hidup biasa-biasa saja. Begitu jaksa. Iya, baik. Terus tadi saudara kan pendakwah juga Ustadz. Dari podcast yang saudara tayangkan bersama dengan Bambang Tri, apakah di situ saudara merasa ada nilai dakwah yang saudara siarkan di situ? Kalau tanyanya ke saya, iya. Kan semua tergantung sudut pandang. Bahasa saya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, menyampaikan yang benar, mencegah kemungkaran. Jadi makanya perlu diuji, kalau bahasa Rocky Gerung itu perlu diuji. Walaupun harapan saya sebenarnya jangan diuji di sini, tapi diuji di kampus, di akademisi, atau sama-sama YouTube-nya, atau dibedah di buku, disimposiumkan, diseminarkan. Harapan saya begitu, tidak di pengadilan ini. Ya. Gitu. Nilai dakwahnya di mana? Dakwahnya saudara itu di mana? Yang saudara sisipkan di dalam podcast itu? Ya, menyampaikan yang disampaikan Bambang ini benar apa bohong, itu sudah dakwah itu. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan ini akan terus menjadi nilai dakwah selama nanti yang asli itu tidak muncul di persidangan, akan tercatat dalam sejarah nanti ini sampai kapanpun. Makanya begini, saudara jaksa ya, kapan hari kan muncul sebuah nama yang Pak Anto itu ya, kakak iparnya itu ya, kakaknya Bu Iriana itu. Saya prihatin, kenapa beliau sampai ngundang-undang orang ke Polresta, mengkondisikan orang, mengkoordinir orang tuh di BAP di Polresta. Daripada buang-buang waktu dan sumber daya begitu, mending datang ke sini bawa ijazah aslinya. Tamat Bambang Tri, saya beristighfar, saya minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada keluarga besarnya Jokowi, selesai. Kan begitu harapan saya. Motivasi saya begitu. Iya. Sama dengan saudara, semua yang mendengar itu pasti pengen tahu apakah saudara Bambang Tri itu bohong atau tidak. Makanya yang kita kejar adalah sumbernya informasi dari Bambang Tri itu dari mana gitu. Nah itu yang nanti mungkin dengan teman-teman saya nanti akan kita tanyakan ke Bambang Tri. Kalau saudara juga, kan saudara juga tidak mencek sumbernya dari mana, dia bawa bukti apa. Saudara tidak hanya memfokuskan jadi, dia bohong atau tidak berdasarkan sumpah. Jadi gini Ibu Jaksa ya, beberapa minggu yang lalu Kompas TV bikin siaran, Gus Nur bertengkar dengan Bambang Tri, ada di Kompas tuh viral, selama sidang berlangsung. Kompas TV nggak wawancara saya, ya nggak konfirmasi ke saya, tiba-tiba bikin berita saya bertengkar dengan Bambang Tri di dalam sel. Padahal saya dengan Bambang Tri nggak pernah bertengkar di dalam sel. Nah, tapi katanya kalau saya pakai istilah Rocky Gerung, hoax itu diciptakan mungkin untuk memancing sesuatu perdebatan yang positif. Ya udah saya cuekin aja, saya nggak lapor, saya nggak ngapa-ngapain. Nah maksud saya biasa dalam hal seperti itu biasa. Saya tanya, ini saya sudah mending Bambang Tri tak panggil ke rumah. Kalau saya mau niru Kompas TV kan bisa saja bikin siaran sendiri tanpa mengundang Bambang Tri, kan bisa saja. Itu sudah mending saya undang 1 jam lebih itu ngomong. Nah nanti silakan Anda bedah itu Bambang Tri itu. Bagaimana itu? Ya, baik. Saya tanya satu lagi Pak Suginur. Ya. Pak Suginur punya panutan atau tokoh idola? Punya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tolong, baik. Bentar, jangan ribut. Dari Rasulullah tersebut, inspirasi apa dalam kehidupan sehari-hari Pak Bambang yang saudara Pak Suginur yang ditiru dari Rasulullah? Kalau waktu podcast dengan Bambang Tri, saya nggak ingat Rasulullah sama sekali, kan nggak ada hubungannya. Ya, kalau Anda nanya hidupnya Gus Nur sehari-hari apa yang diambil dari Rasulullah, baru saya bisa jawab. Ya, kalau dalam konteks ini ya kan kita tidak tahu. Kalau yang saya tanya di podcast itu, adakah dari podcast itu yang saudara teladani dari Rasulullah? Yang tindakan Rasulullah yang sama dengan yang saudara lakukan di podcast itu ada enggak?
amar ma'ruf nahi munkar itu jaksa ya. Kalau diringkes seperti itu intinya. Ya, tabayun. Itu kan juga ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tabayun. Saya panggil Bambang Tri untuk melakukan tabayun secara resmi. Ya, jangan biarkan keringat orang tuh mengering sebelum dipenuhi haknya. Saya bayar, bahkan Bambang Tri belum nyampe ke rumah sudah saya transfer bisyarahnya gitu kan. Banyak kalau mau diperinci satu-satu banyak. Tapi saya ini umatnya Rasulullah ya, dan saya bisa hidup tanpa angin, saya bisa hidup tanpa matahari, saya bisa hidup tanpa apapun saja, terserah. Tapi saya nggak bisa hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan itu sebenarnya spontan, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya omongkan itu, insya Allah sudah ada Nur Muhammad di situ. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan. Masih ada dari penuntut umum? Nggih. Menambahkan Cing, ya mulia. Nggih, silakan. Saudara Gus Nur ya, santet ya Gus. Nggih. Gus Nur tadi menamakan diri sebagai bekerja sebagai YouTuber atau berprofesi sebagai YouTuber ya. Nggih. Terus membandingkan dengan media seperti Kompas, TV One. Bisa Gus Nur jelaskan perbedaan YouTuber sama seorang wartawan yang memiliki media resmi seperti itu? Apa bedanya ya? Nggak tahu saya ya, jaksa ya. Kalau persamaan dulu, nanti bedanya baru kelihatan. Mungkin sama-sama pewartanya, cuman kalau di media mainstream terikat aturan ya, terikat sistem oleh Dewan Pers atau apa gitu ya. Kalau YouTuber ini kan bebas-bebas saja, nggak ada yang mengikat. Kecuali kalau kontennya melanggar, baru YouTube membacklist, nggak boleh diterbitkan. Itu nanti otomatis. Perbedaannya kalau YouTuber bebas, nggak terikat aturan. Kalau media mainstream banyak aturan. Nanti kalau salah ditegur sama siapa itu yang tukang negur media itu, PWI atau apa itu ya? Dewan Pers. Dewan Pers. Kalau saya walaupun salah nggak ditegur sama Dewan Pers. Kalau bedanya ini Gus Nur tahu nggak kalau wartawan dengan medianya memunculkan berita, ada di situ yang mengatur undang-undang pers, yaitu dia misalkan dianggap menyiarkan berita yang tidak benar, ada semacam berita tidak harus dipidana, tapi dari pihak yang diberitakan itu bisa memberikan klarifikasi melalui media juga. Nah, sementara di YouTuber ada nggak aturan seperti itu? Tidak ada aturannya, bebas-bebas saja. Saya ngundang Pak Jaksa, saya ajak podcast, membicarakan seorang orang. Oke, saya ambil contoh yang real, yang sesuai dengan kasus ini. Kemarin sudah saya ceritakan kepada majelis hakim. Jadi waktu kasus saya di Surabaya kan, Kabid Humas Poldanya kan sering diwawancara Kompas tentang kasus saya, tapi tanpa ngundang saya, sepihak, gitu kan? Kan itu padahal media mainstream itu padahal. Mereka tahu hukum, kenapa nggak dijalankan hukum itu? Kan harusnya diundang juga saya, kedua belah pihak. Gitu ya. Nah, kurang lebih intinya gini, di wartawan yang memiliki media dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Iya. Nah, sementara setahu saya YouTuber begitu. Tidak ada undang-undang tentang kalau YouTuber setahu saya nggak ada. Ya. Paling kalau kontennya melanggar, ada pengumuman dari YouTube, konten Anda melanggar, udah tiba-tiba nggak bisa terbit gitu aja. Artinya kalau YouTuber melakukan pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang pidana umum lah, bisa dilakukan pidana, sementara di wartawan dilindungi undang-undang pers dengan harus ada klarifikasi dari pihak yang diberitakan. Setahu saya walaupun wartawan ataupun reporter televisi yang resmi sekalipun, kalau dia melanggar hukum, ada yang melaporkan. Terkait berita, bukan hukum yang lain ya. Oke, dan ada yang melaporkan, setahu saya bisa kena delik. Gitu kan? Jadi kalau saya wartawan Kompas TV, saya bikin berita menyebut nama orang, terus kemudian ternyata hoax, orang yang saya sebut itu melaporkan, bisa. Oh, menurut Anda bisa ya? Ya, menurut saya. Ya. Terus kemudian terkait kesimpulan dari posting dengan Bambang Tri, Pak. Apakah Gus Nur saat itu kemudian melaporkan Pak Jokowi ini yang dibilang jasanya palsu dengan Bambang Tri ke pihak yang berwajib, maupun ke polisi, baik ke DPR maupun ke misalkan Ombudsman yang merupakan lembaga yang menerima kritik atau
laporan dari masyarakat tentang pejabat yang melanggar Oke. aturan. Jadi gini. Atau hanya berhenti saja di YouTube tersebut Oke, sudah selesai. Jadi Tidak gini, Pak Jaksa ya. Video Bambang Tri itu kan viral di akhir Agustus. Sudah viral. Di Facebook ada, di IG ada, di YouTube ada. Tembak kepala saya. Kalau ijazahnya Jokowi itu enggak palsu. Itu kan saya belum terlibat waktu itu. Sudah viral duluan. Jadi seharusnya pertanyaan Anda ini bagus ini. Harusnya waktu itu sudah diproses saja waktu itu. Tidak usah nunggu saya. Wartawannya dipanggil, ya kan? Bambang Trinya diambil, diproses, diselesaikan waktu itu. Tapi kenapa videonya Bambang Tri itu liar selama akhir Agustus itu? Nggak diapa-apain. Gitu kan. Gitu majelis yang mulia ya. Jadi ada kelilingan wartawan waktu itu. Coba dilihat videonya itu. Baru saya yang memanggil. belum ada yang lapor. Belum ada yang lapor gitu kan. Gus Nur sendiri yang dilaporkan. Nah, harusnya kalau hukum ditegakkan atau apapun motivasinya presiden, apapun motivasinya polisi, apapun motivasinya sistem di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini, kalau memang menegakkan keadilan, jangan nunggu berminggu-minggu, menit itu juga ciduk, proses, tegakkan. Intinya pertanyaan saya tadi, apakah terdakwa Gus Nur kemudian ada inisiatif, oh ayo kita laporkan nih, karena ini udah melawan hukum, udah memalsukan dokumen, memalsukan ijazah. Hampir sama seperti itu, cuma tidak seperti itu. Motivasi saya udah kalau gitu tak panggil aja. Nggak ada saya berpikir lapor polisi itu karena memang mindset saya itu saya malas berurusan dengan polisi. Anda tahu, semua tahu, saya dicaci maki orang di YouTube itu Gus Nur anjing, Gus Nur gila, Gus Nur dajal. Saya laporkan di Polda Jatim sampai sekarang 5 tahun nggak diproses. Jaksa juga kemarin habis sidang ini dimaki-maki juga, Pak. Jadi kalau saya yang lapor belum tentu diproses, makanya saya malas berurusan dengan penyidik itu. Jadi intinya Kurang tidak lebih melaporkan ya, hanya sebatas ingin menyebarkan apa yang disampaikan Bambang Tri ke media sosial saja ya. Betul. Nah baru setelah itu, setelah selesai dengan saya, itu masih ada lagi YouTuber lain yang ngundang. Jadi ibarat saya ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Tapi yang dilaporkan hanya. Tapi yang ditangkap hanya saya, yang diproses hanya saya. Ini Kita kalau bahasa dari Pak kejaksaan Taufik, juga nunggu nih, ada yang dilaporkan lagi enggak ini? apa itu? Ya, yang menyebarkan tentang hoax ijazah palsu ini. Kita juga nunggu kalau ada perkara lain. Bagus lah ya. Jadi kalau bahasanya Pak Taufik itu terjadi disparitas pidana terhadap saya itu dari dulu memang begitu. Ya kalau saya yang lapor nggak pernah diproses. Padahal saya lapor baik-baik, didampingi kuasa hukum, sudah digelar perkara, saksi-saksi dari saya sudah dipanggil, tapi akhirnya ngendap. Begitu saya dilaporkan, sekarang dilaporkan 3 hari saya dijemput. Anda tahu sendiri kan, saya dijemput di rumah jam 12 malam itu dengan 25 personil digerebek rumah saya itu kayak teroris itu. Lanjut ke terkait pertanyaan teman tadi terkait bahwa terdakwa tidak ditunjukkan atau melihat data-data terkait pernyataan Bambang Tri yang menyatakan jasa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubahalah ya. Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubahalah baru percaya. Ketika podcast berlangsung hampa saja hati saya itu. Setelah mubahalah terdakwa percaya. Baru saya tidak punya pilihan ya, karena itu Al-Qur'an. Simpel saja kok cara pandang ini, sebenarnya itu Al-Qur'an. Misal nih Gus terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai Nabi ke-26, memakai jubah, pakai tongkat. Terus terdakwa melakukan mubahalah terhadap Bambang Tri. Dan kan Bambang itu Tri, sudah di Al-Quran sudah dinas, nggak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Loh, kalau dia sudah berani mubahalah, itu ada rumusnya, beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku Nabi. Kalau ada orang ngaku Nabi di depan saya, ini masalah mubahalah tadi. Enggak, mungkin terdakwa mengatakan mungkin saya ambilkan, bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. Nah, katanya tadi begitu mubahalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya, pertanyaannya tidak relevan sekali. Sebentar, coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku Nabi, nas itu selesai, nggak bisa dianalogikan dengan urusan duniawi ini, nggak bisa Mas. Pak Jaksa nggak bisa. Baik. Enggak apa, ahli udah menjawab, terdakwa udah menjawab. Nah, kemudian terkait mubahalah terakhir yang mulia.
disampaikan di mubahalah di YouTube terdakwa ya, bahwa yang tidak percaya dengan Bambang Tri akan dilaknat ya. Misal nih, apabila ada sekian banyak atau separuh lah masyarakat Indonesia maupun dunia yang nonton YouTube tidak percaya dengan Bambang Tri, apakah serta-merta menurut mubahalah ajaran Islam orang tersebut, separuh masyarakat Indonesia atau dunia ini akan dilaknat begitu saja? Sesimpel itu. Ini kan pertanyaan gaib ya, ini kan pertanyaan abstrak. Wallahu alam, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak yang kena azab. Bukan kalau nggak percayanya mungkin ditahan, mungkin mending. Sudah nggak percaya mencaci maki Bambang Tri misalkan. Saya nggak percaya walaupun Bambang Tri itu mubahalah, tapi saya diem di dalam hati. Ya mungkin beda azabnya atau mungkin apa beda. Tapi sudah nggak percaya, sudah gitu menggila-gilakan Bambang Tri, edan, gila, stres. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan sudah ada itu yang diazab. Berarti tetap dilaknat mereka ya. Iya. Itu ijtihad saya, siapapun. Mas Agung silakan mubahalah, saya nggak punya pilihan. Maka saya akan percaya apapun yang diucapkan Mas Agung. Nas itu sudah bagi saya karena Al-Qur'an pedomannya gitu kan. Di atas kepala itu Al-Qur'an. Maka ijtihad saya melebar, meluas. Makanya kenapa banyak pejabat rata-rata hidupnya berantakan rumah tangganya, karena dia melanggar sumpah jabatannya. Al-Qur'an itu di atas kepalanya, nggak ada. Ini bisa salah bisa benar majelis yang mulia ya. Ini bisa salah bisa benar, tapi kan mungkin 80% pejabat yang disumpah dengan Quran masa pensiunnya atau mungkin pasca pensiunnya atau mungkin sebelum pensiun sudah hilang keberkahannya. Anaknya narkoba, selingkuh istrinya, kecelakaan macam-macam. Itu kan bentuk azab daripada mempermainkan Al-Qur'an. Gitu Mas Agung. Itu ijtihad saya. Nah, sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang kita hadirkan kemarin ya. Baik. Bahwa mubahalah itu harus 2 orang. Sehingga yang dilaknat itu ya orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat perbedaan pandangan. Saya jawab 2 poin ya. Pertama, saya ikuti logikanya jaksa atau logikanya saksi agama dari jaksa. Nah, lah, rukunnya kurang karena nggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun mubahalah itu tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai Pak Jaksa. Sebagaimana sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa rokaat aja nggak ada itu dalil menodai agama, nggak ada ya, paling cuma batal, ditegur kan begitu ya. Sama mubahalah itu kalau mau saya pakai logikanya jenengan, saya setuju. Nggak sah mubahalahnya, saya terima. Tapi jangan terus saya distempel penoda agama, itu yang saya nggak terima. Nah, poin yang kedua, mohon maaf. Sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus 2 orang, dua pihak, dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama misalnya. Mumpung ada hakim, mumpung ada 2 belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta dia dilaknat. Saya bukan penoda agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah. Mana mungkin sama menoda agama. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penoda agama, ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah di depan Pak Hakim. Tempat terserah di mana. Mohon maaf Mas. Gitu kurang lebihnya Mas. Masih ada? Terkait kembali lagi ke pertanyaannya seputar dakwaan aja Pak Jaksa ya, biar jangan terlalu melebar ke masalah agama. Terdakwa tadi mengatakan hafal Al-Quran ya, terkait ayat Al-Hujurat ayat 6, bisa ahli jelaskan nih terkait dengan... Saya belum hafal, apa? Tentang apa? Ya, saya bacakan artinya. Silakan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Baik. Apakah Taruhlah terdakwa Mas, sudah melakukan Mas Bambang Tri itu orang penelitian? fasik. Saya ikuti logika ayat itu. Anggap saja Bambang Tri itu orang fasik. Kan sudah saya undang, saya tabayun. Nah, kemudian fokusnya periksalah dengan teliti. Nah, apakah terdakwa sudah melakukan pemeriksaan dengan teliti? Podcast itu termasuk memeriksa dengan teliti hampir 1 jam itu. Nah sekarang tugasnya jaksa nanti memproses dia untuk dengan teliti. Periksa. Kalau tugasnya sudah selesai itu. Sudah saya periksa dengan teliti. Tapi karena tetap saya nggak percaya, mubahalah itulah yang terjadi akhirnya. Sudah saya periksa Pak. Ya, Gitu baik. kan. Kurang lebih seperti itu. Makasih Gus. Udah Cukup dari Cukup yang penuntut umum mulia. cukup nggih.